Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang asal-usul dari suku-suku yang ada di Sulawesi, mulai dari suku Kaili, Toraja, Mamasa, Borgo, hingga suku Mandar. Dan di video kali ini, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang asal-usul suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi. Dan inilah part keduanya. Lantas, suku-suku apa saja yang akan kita bahas hari ini? Dari mana saja suku-suku tersebut berasal dan apa-apa saja keunikan yang dimiliki oleh suku-suku tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ini channel supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nomor 1, suku Moronene. Kita mulai pembahasan kita dari suku Moronene. Suku Moronene adalah salah satu suku yang paling banyak mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama dengan suku Tolaki, Buton, dan suku Muna. Menurut antropolog dari Universitas Haluoleo Kendari, Bapak Sarlan Adijaya mengatakan bahwa suku Moronene ini adalah suku asli pertama yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bisa dibilang, suku Moronene ini adalah suku tertua juga. Sayangnya, di abad ke-18, suku Moronene yang kala itu dinaungi oleh kerajaan Moronene kalah perang dengan suku Tolaki atau kerajaan Tolaki. Alhasil, sejak saat itu, pamor suku Moronene menjadi semakin hilang, kalah populer dengan suku Tolaki dan suku-suku lain di Sulawesi Tenggara. Lantas, dari manakah suku Moronene ini berasal? Dilansir dari Wikipedia, suku Moronene tergolong bangsa dari rumpun Melayu tua yang datang dari Hindia Belanda pada zaman prasejarah atau zaman batu muda, kira-kira sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, suku Pamona. Suku Pamona yang juga dikenal sebagai Topamona merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah sekitar Danau Poso di Sulawesi Tengah. Nama Pamona berasal dari sebuah bukit di Tentena yang dipenuhi oleh pohon Pamona. Nenek moyang suku ini diyakini berasal dari dataran tinggi Salumoge di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Karena lokasi yang terpencil, mereka dipindahkan oleh Macowa Bawalipu ke daerah Mangkutana agar lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Perpindahan ini terus berlanjut hingga masa pemberontakan Darul Islam yang menyebabkan penyebaran suku Pamona tersebar hingga ke berbagai wilayah di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan. Menurut legenda, suku Pamona berasal dari 7 saudara, 6 laki-laki dan 1 perempuan yang setelah menggulingkan penindas mereka memutuskan untuk membentuk komunitas tersendiri. Sebagai simbol perpisahan, mereka mendirikan 7 batu yang dikenal sebagai Watu Ompoga di Tentena. Nama Pamona juga merupakan akronim dari Pakaroso Mosintuwu Naka Molanto yang mencerminkan semangat persatuan. Selama masa kolonial Belanda, suku Pamona diakui sebagai satu kesatuan etnis dan memiliki struktur adat yang dipimpin oleh Datu Poso dan para Kabose atau tetua. Yang ketiga, suku Gorontalo. Suku Gorontalo atau dalam bahasa lokal disebut Hulontalo merupakan kelompok etnis utama yang mendiami wilayah utara Pulau Sulawesi, khususnya di Provinsi Gorontalo. Asal-usul mereka terkait dengan kerajaan Hulontalangi yang berdiri sejak abad ke-14. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Humalanggi yang kemudian digantikan oleh putranya Ilahudu yang berhasil menyatukan 17 kerajaan kecil di sekitar gunung Tiong Kabila. Penyatuan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan Gorontalo sekaligus suku Gorontalo yang kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini. Dengan kata lain, suku Gorontalo adalah suku asli yang memang berasal dari wilayah tersebut. Selama masa kolonial Belanda, nama Hulontalo berubah menjadi Gorontalo karena kesulitan pengucapan oleh lidah orang-orang Belanda. Nama ini kemudian menjadi sebutan resmi hingga saat ini. Yang keempat, suku Minahasa.
Suku Minahasa adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah utara Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menurut mitologi setempat, mereka dipercaya adalah keturunan dari pasangan Toar dan Lumimut yang dipercaya sebagai nenek moyang pertama orang-orang Minahasa. Sedangkan dari segi sejarah yang lebih lama lagi diperkirakan bahwa leluhur suku Minahasa diyakini berasal dari wilayah yang kini dikenal dengan sebutan Taiwan. Teori ini didukung oleh kajian linguistik dan antropologi yang menunjukkan bahwa suku Minahasa, seperti kebanyakan suku-suku di Indonesia bagian timur dan Pasifik, merupakan bagian dari rumpun Austronesia. Hanya saja, ini sifatnya terlalu umum. Kebanyakan suku di Indonesia memanglah berasal dari dataran Taiwan. Namun kala itu, mereka masih bernama bangsa Austronesia dan belum terpisah-pisah menjadi suku-suku seperti sekarang ini. Nama Minahasa sendiri berasal dari kata Minaesa, yang berarti menjadi satu atau bersatu. Yang kelima, suku Sangir dan Talaut. Suku Sangir dan Talaut merupakan kelompok etnis yang mendiami gugusan kepulauan di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan langsung dengan Filipina. Secara geografis, wilayah ini dikenal sebagai Kepulauan Nusa Utara, yang mencakup Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Siau Tagulandang Biaro. Asal-usul suku Sangir dan Talaut berkaitan erat dengan migrasi manusia dari Asia, khususnya dari wilayah Filipina Selatan sekitar ribuan tahun yang lalu. Menurut legenda setempat, tokoh yang bernama Guman Salangi, seorang pangeran dari Mindanao, Filipina, dianggap sebagai nenek moyang penduduk Sangihe. Kisah ini mencerminkan hubungan historis dan kultural yang erat antara masyarakat Sulawesi Utara dan Filipina Selatan. Dengan kata lain, suku Sangir maupun suku Talaut ini diperkirakan berasal dari daerah Filipina Selatan. Secara etimologis, nama Sangir diyakini berasal dari kata Sanger dalam bahasa Belanda yang berarti penyanyi, merujuk pada kebiasaan masyarakat Sangir yang memang gemar bernyanyi kala itu. Sementara itu, kata Talaut berasal dari gabungan kata tau yang berarti orang dan rode yang berarti laut, sehingga Talaut dapat diartikan sebagai orang laut. Masyarakat Sangir dan Talaut umumnya hidup sebagai petani dan nelayan dengan kegiatan bercocok tanam dan menangkap ikan secara tradisional. Bahasa yang digunakan termasuk dalam rumpun Austronesia dengan kesamaan linguistik yang signifikan dengan bahasa-bahasa di Filipina, memperkuat bukti hubungan historis antara kedua wilayah tersebut. Jadi seperti itu. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Seperti biasa, kita bahas 5 suku terlebih dahulu. Jika video ini banyak yang like dan nonton, maka kita lanjutkan ke part ketiga. Olehnya itu, jangan lupa untuk di like ini video, di share ini video, dan di subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.